Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nur Anissa, NRP 04 dari PENS PSDKU Sumeneb, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang subnetting IPv4. Nah, di sini saya mendapat studi kasus dari salah satu dosen saya, di mana sebagai seorang administrator jaringan di tempat kerja, Anda diminta untuk membangun jaringan lokal kantor yang terdiri dari ruang direksi dengan jumlah komputer sebanyak 5, ruang supervisor di samping ruang direksi yang berisi 15 PC, ruang bagian humas berisi 7 PC, ruang IT dan ruang staf masing-masing berisi 3 PC dan 25 PC. Di setiap ruang berbeda network namun tetap bisa terhubung dengan menggunakan sebuah router. Maka gambarlah desain topologi jaringan yang akan Anda bangun. Kemudian alokasi IP address dan subnetting untuk masing-masing ruangan. Nah, sebelum mengerjakan studi kasus tersebut, sebelumnya saya sudah mempelajari sedikit tentang subnetting IPv4 ini. Di sini ada CIDR kelas C. Nah, saya menggunakan IP valid yang 30 karena di studi kasus ini paling banyak memerlukan 25 PC. Nah, yang mendekati 25 PC atau nanti akan lebih efektif menggunakan IP valid yang 30, di mana jumlah subnetnya ada 8, subnet max-nya ada 224. Ini juga dihitung menggunakan rumus. Max binernya seperti di gambar ini. Kemudian sebelum ke tugas untuk ke gambar desain topologinya, di sini saya sudah membuat IP address. Di ruang direksi ada 5 PC. Nah, saya membuat IP address sebanyak 5 dengan IP address 162.162.1.1 sampai dengan 162.162.1.5. Untuk netmax-nya sendiri ini menggunakan yang tadi sudah ada di tabel, menggunakan 224. Kemudian network-nya menggunakan 27 ya. Broadcast-nya 162.162.1.31. Gateway, di sini saya gateway-nya menggunakan 162.162.1.6. Nah, sama seperti ruang supervisor. Di ruang supervisor sendiri diperintahkan menyediakan PC sebanyak 15. Untuk netmax-nya sama menggunakan 224. Terus gateway-nya di sini yang berbeda di gateway, broadcast dan network-nya. Sama halnya seperti ruang humas, ruang IT dan ruang staff. Oke, selanjutnya langsung saja. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Sebelum kita men-switch, kita jangan lupa menggunakan PC di sini ya caranya. Nah, sini PC. Kita menggunakan tata letak sesuai dengan keinginan masing-masing, tapi dengan ketentuan yang sudah diberikan tadi di studi kasus. Di sini ada ruang di direksi, di sini ada ruang superior. Terus yang blok merah ini ruang humas, blok hijau ada ruang IT dan yang kuning ada staff sebanyak 25 PC. Kemudian kita menentukan IP address-nya, kita konfigurasikan dulu. Nah, tadi sudah saya buat dan menjelaskan di sebelumnya. Saya menggunakan IP address 162.162.1.1. Subnet max-nya 224 karena saya menggunakan CIDR 27. Untuk gateway-nya saya menggunakan 162.162.1.6. Ini untuk gateway harus sama di setiap ruangannya, harus sama ya. Tapi di ruangan yang lain tidak boleh sama. Kemudian setelah ditentukan IP address-nya,
Jangan lupa tentukan juga IP address di ruangan-ruangan yang lain. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini sudah menggunakan IP address 162.162.1.97. Subnet masknya sama, dan yang berbeda gateway-nya. Gateway-nya menggunakan 162.162.1.100. Nah, ini di setiap ruangan yang IT ini semuanya menggunakan gateway yang sama. Nah, kita coba jalankan di satu ruangan dulu ya. Kita coba ping. Kita coba ping yang 5. Nah, di sini langsung bisa karena tadi saya sudah mencoba ya. Kemudian coba lagi ke PC yang lainnya tapi tetap di satu ruangan. Di 3 coba. Nah, bisa. Kemudian kita akan mencoba untuk menjalankan ke ruangan yang lain ya. Coba kita akan mengeping ke ruang berapa ya? Kita akan coba ke ruang supervisor ini. Kalau ruang supervisor menggunakan IP address dari 33. Oke, kita akan mencoba ya. Ping 162.1, kita coba titik 35. Ya, kita tunggu biasanya RTO dulu, request timeout. Nah, kemudian replay. Di sini biasanya request timeout soalnya mencari akan kemana ini dijalankannya. Kita coba lagi. Nah, tadi kan sudah dicoba yang 35. Kalau dicoba lagi RTO-nya akan hilang seperti ini. Ini kenapa bisa sudah dijalankan ke ruangan yang lain? Karena di sini saya sudah menggunakan router. Nah, kalau routernya ini belum ada, ini belum bisa untuk dijalankan ke ruangan yang lain. Karena untuk bisa berjalan ke ruangan yang lain harus menggunakan router. Nah, jadi cara menambahkan router ini di sini di pojok kiri bawah. Nah, di sini saya menggunakan PT router. Nah, agar PT router bisa berjalan, kita harus gini, scroll ke kanan, kita ada tombol ya di sini. Ini dimatikan dulu. Kemudian di sini promnya biasanya bisa untuk dua ruangan saja. Nah, maka dari itu tadi saya sudah menambahkan di sini kan namanya untuk PT router NM1CFE. Nah, di situ cuma ada 2 sebelumnya, di ini yang 3 ini di sini kosong. Karena di sini diminta 5 ruangan, jadi saya menambahkan lagi. Nah, di sini ini kita di drag ke sini ya. Ditarik ke sini, ditambahkan sebanyak 5 ruangan. Setelah itu kita config ke ini pas Ethernet. Nah, sebelumnya di sini kan kosong, IP address-nya ini diisi dengan gateway-nya. Untuk subnet masknya sama ya. Cuma nanti di setiap ruangan di sini akan beda ya di gateway-nya. Ini di yang direksi menggunakan 162.162.1.6. Sama halnya seperti ruangan yang lain. Nah, kemudian agar ini bisa dijalankan, agar bisa hidup ya, kita biasanya harus di no shutdown. Ini seperti ini, langsung di enter. Harus di no shutdown dulu. Biar bisa hidup ini routernya. Tadi kan sudah dimatikan, terus dihidupkan lagi tombolnya. Kemudian kita CLI, kita no shutdown. Oke, tadi kan sudah ya dijalankan karena sudah ada routernya. Jika sudah ada router ini, maka akan bisa dari ruangan direksi menuju ke supervisor, atau dari supervisor ke direksi sudah bisa. Kita coba menjalankan lagi ya.
kita comment promptkan ke, kita ngeping ke kemana ya, coba kita lihat dulu, kita coba ke ruang IT ya, ada 97 sampai 99, kita coba 98, biasanya RTO dulu, kemudian nah replay gitu ya. Baik, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.